kami mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Tadi udah vaksinnya, Mbak? Sudah. Ini vaksin yang kedua apa yang pertama? Kedua. Gimana tadi, Mbak? Setelah yang pertama, terus yang kedua, rasanya gimana? Sama aja, nggak ada bedanya kok. Nggak ada efeknya? Alhamdulillah nggak ada kalau saya sendiri. Apa persiapan yang dilakukan sebelum vaksin, Mbak? Sarapan dulu, terus menjaga kesehatan. Nggak rasa takut? Awalnya takut, tapi kalau kesini nggak, kan buat kesehatan juga. Terima kasih Pak Kapolri, terima kasih Pak Kapolresta Malang. Terima kasih ya Pak Yai, kami semua sudah divaksin. Vaksin aman dan halal. Mendahului pandemi. Sama-sama ya. Katanya udah sambil jalan aja, biar sambil jalan ya. Waktunya kalau mulai ya nanti sampai jangan nggak apa-apa, ini biar jalan, nanti kita zoom sendiri. Sebelah itu dari teman-teman mau alam. Dua, dan yang 2000 lagi adalah untuk masyarakat sekitar Pondok Modern Darussalam Contoh dan juga di Kabupaten Ponorogo. Pondok kami sudah hampir 100%. Terus tinggal beberapa 100 yang belum kita sudah matur ke Kapolres. Nanti akan ada lagi setelah yang santri itu pada datang ke sini. Kemudian kalau lingkungan pondok pesantren se-Jawa Timur secara umum sudah melaksanakan vaksin tapi sedang berjalan. Karena ada beberapa pondok yang hanya sekitar 20.000, itu mesti bertahap-tahap. Peloso sekitar 15.000, Sidogiri sekitar 20.000 dan yang lain-lain. Tapi kita terus jalan. Hanya ada beberapa kelompok masyarakat, kelompok etnis atau suku yang itu butuh lebih disayangi lagi oleh Pak Jokowi. Menurut kami supaya mereka lebih semangat secara masif mau secara sukarela ikut vaksin, ada baiknya Bapak Jokowi mendekati mereka, turun ke mereka, dan harus ada penerjemahnya, Pak Mahfud MD. Nah, kalau nggak ada jubirnya nanti Pak Jokowi kerepotan. Kalau Bapak Presiden lebih mendekati mereka, menyayangi mereka, didampingi guru penerjemah Pak Mahfud MD, syukur-syukur tokoh bangsa misalnya Habib Lutfi juga mau rawuh ke sana, Habib Umar Mutahar mau rawuh ke sana. Saya kira terus kami dari BWNU juga turun, insya Allah Jawa Timur bisa merata. Jadi problemnya tinggal beberapa titik yang harus ada juru penerjemahnya Pak Mahfud MD. Bapak Kapolri dan Panglima TNI berada di nomor 2 di berkoordinasi dengan para pengasuh pondok pesantren, nanti terus termasuk dengan Kodim, Korem, dan Dinkes serta Forkopimda. Memang kita sepakat untuk menggelontorkan satu vaksin di pondok-pondok pesantren. Yang kedua di tempat ibadah, kami sudah hari ini juga nanti dengan Gus Is sudah merapatkan dengan Satintelkam. Itu kami menyiapkan ada 1000 dosis vaksin untuk ditargetkan di tempat ibadah, itu gelombang pertama. Mungkin nanti akan dilaksanakan di sekitar Masjid Jami. Nah ini juga nanti akan bergulir mungkin setelah itu di tempat ibadah lain mananya. Sehingga kegiatan peribadatan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat hubungan dengan hablum minallahnya bisa tercapai. Untuk pesantren sendiri total berapa ya? Tidak ada semaksimal mungkin kita laksanakan karena kami juga akan drop vaksin baik dari Polri, TNI maupun Dinkes. Jadi semua berkolaborasi. Biasanya pondok plus jamaah lingkungannya. Jadi misalnya pondok itu 200 santri, bukan berarti hanya 200, ya plus. Tadi sampaikan Pak Kiai, jadi
bukan hanya para santri yang ada ataupun perangkat yang di pondok, tetapi masyarakat sekitar pun kita ajak ke pondok. Nah, kita yang datang ke pondok-pondok, jadi bukan santri yang datang ke gerai-gerai yang sudah kita tentukan. Sehingga ini membuat mereka nyaman. Kita juga membuat tempat bagi santri yang perempuan, tempat khusus sehingga tidak sedikit tertutup, sehingga untuk mereka pada saat melaksanakan suntik tidak terlihat oleh yang bukan muhrimnya. Benar, terkait dengan pesan atau yang disampaikan Pak Presiden tadi, mungkin untuk di Kota Malang tidak untuk percepatan. Selalu kita memang nanti dengan Pak Kadinkes kita selalu untuk wilayah Kota Malang saja ini sudah hampir mencapai 60% ya. 63% itu dengan NIK Kota Malang. Belum lagi kita kemarin melaksanakan serbuan vaksin ini sudah hampir dengan 50% orang yang di luar Kota Malang yang kita lakukan vaksin. Makanya pada saat dosis 1 dengan dosis kedua pasti sedikit berbeda, belum tentu sama. Kenapa? Dosis kedua ada yang mereka kembali ke wilayah masing-masing sehingga tidak melaksanakan vaksin lagi di tempat yang semula mereka melakukan vaksin pertama. Sudah panjang lebar, kami Kodim siap mendukung percepatan vaksin di Kota Malang ya. Saat ini kita juga sudah melaksanakan vaksinasi di pondok pesantren. Kemarin kami sudah menyuntikkan 1.412 dosis sudah habis. Ya, nanti tinggal nunggu tahap kedua, dosis kedua. Apabila nanti kita dapatkan bantuan lagi vaksinasi dari pimpinan kami, dalamnya ada Kodam, tentunya akan kami habiskan dan kita prioritaskan kepada tahap prioritas saat ini itu pondok pesantren dengan anak sekolah. Kemarin juga anak sekolah dari SMK juga kami sudah suntikan satu sekolah. Nanti rencana ke depan juga akan kita laksanakan vaksinasi kepada anak sekolah juga, baik itu SMK maupun SMP. Untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah yayasan Kodim, di bawah Kodim seperti apa? Apakah sudah tervaksin semua? Ya, memang prioritas kami pertama yayasan di bawah Kodim dulu, kemudian selanjutnya apabila kita memang ada dukungan vaksin yang kita suntikan pada kemarin ada sekolah SMK 6 itu mengajukan proposal kami juga, nanti apabila ada dukungan vaksin akan kami juga berikan. Itu yang di bawah Kodim sudah? Tapi juga sekolah di luar Kodim juga akan kita berikan. Kalau yang di bawah Kodim berarti sudah semua ya? Untuk SMP belum karena SMP kebetulan juga sudah didaftarkan ke Dinkes karena memang di bawah Dinas Pendidikan, jadi sudah ada spotnya sendiri, sudah ada datanya sendiri. Kami santri Sabilul Rosyad Kota Malang mengucapkan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Kapolri, terima kasih Pak Panglima, terima kasih Pak Wali Kota Malang, terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Dandim, terima kasih Pak Danrem, terima kasih Pak Kadari, terima kasih Pak Kadinkes, terima kasih Dewan Kota Malang. Terima kasih. Kami sudah divaksin. Vaksin aman, vaksin halal,